kalian hari ini bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Pada pagi yang cerah ini, Minggu 21 Maret 2021, kita bertemu kembali pada sekolah minggu online Marga Rahayu Bangli. Adik-adik, sudah siap hari ini untuk beribadah sekolah minggu? Siap. Oke, kita akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak akan memulai dengan memuji Tuhan yang menyatakan bahwa pujian itu Yesus berpesan kepada kita semua supaya kita tetap menjadi anak-anak terang. Mari kita pujikan Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lili gemerlap, harap masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, harap masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Kita akan melanjutkan sekolah minggu kita, namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu dalam sekolah minggu online pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan kami rindu Engkau menolong kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Kami juga akan memuji memuliakan nama Tuhan dan kami juga akan melakukan kegiatan kami yang lain. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Febri. Ceritanya tentang Tuhan Yesus yang taat. Bagaimana detailnya? Kita akan mendengarnya. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, oh. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, membuka mata kami, membuka pikiran kami sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kami mau belajar taat seperti Tuhan Yesus taat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah online dari rumah. Nah, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama. Siapkan dulu Alkitabnya. Oke, sudah siap? Ya, yuk sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau
baca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Markus 14 ayat 12 hingga 21. Coba dicari dulu Markus 14 ayat 12 sampai 21. Nah, kakak ajak adik-adik untuk membaca bersama-sama. Siap? Oke, 1, 2, 3. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat manakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Baiklah, sampai di sini pembacaan kita. Renungan kita hari ini berjudul Makan Paskah Bersama. Dan tidak terasa ya adik-adik, bulan depan kita sudah memasuki bulan April. Dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Paskah. Nah, tahun ini kegiatan apa yang akan kita lakukan ya? Oke, tunggu saja ya, kakak-kakak sekolah minggu akan menyiapkan kegiatan yang menarik untuk adik-adik. Lanjut ke cerita kita. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya makan Paskah bersama. Nah, dan perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya ini adalah perjamuan kudus pertama di dunia sebelum gereja-gereja melakukannya. Pada saat itu perjamuan Yesus dan murid-muridnya untuk memperingati Hari Raya Paskah. Namun saat ini perjamuan kudus diadakan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Perlu adik-adik ketahui, Paskah Kristiani atau makna Paskah saat ini adalah untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sedangkan Paskah Yahudi atau pada saat zaman Tuhan Yesus adalah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi, diceritakan bahwa di situ Yesus
menyuruh 2 muridnya untuk pergi ke kota mempersiapkan perjamuan Paskah. Dan saat kedua muridnya itu ke kota, apa yang mereka temui benar-benar persis seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, seperti yang Tuhan Yesus pesankan sebelumnya. Mereka sudah mendapatkan tempat yang luas dan ruangan yang lengkap untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Pada waktu malam tiba, Yesus dan murid-muridnya datang ke tempat itu. Mereka makan bersama, adik-adik. Dan pada waktu mereka sedang makan, tiba-tiba Yesus berkata di ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Saat itu juga para murid-murid menjadi gelisah, menjadi bingung dan sedih hatinya, adik-adik. Dan mereka mengkonfirmasi kepada Tuhan Yesus, "Bukan saya kan Tuhan Yesus? Bukan saya." Kemudian Yesus menjawab, itu bisa kita lihat pada ayat 20-21. Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang ke-12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Nah, adik-adik, sebenarnya ini adalah teguran keras dari Tuhan Yesus. Tuhan memberikan peringatan keras kepada Yudas, salah satu muridnya yang nantinya akan menyalahkan Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus memberikan peluang kepada Yudas untuk bertobat melalui teguran ini. Tetapi Yudas tidak bertobat dan tetap menyerahkan Tuhan Yesus. Dan di jawaban ini juga Tuhan Yesus menegaskan bahwa ada atau tidak adanya Yudas, Tuhan Yesus harus tetap berkorban. Tuhan Yesus harus tetap menderita dan Tuhan Yesus harus tetap disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, itulah cerita kita hari ini, adik-adik. Dari kisah cerita Alkitab kita hari ini, kita bisa belajar 2 hal, belajar 2 poin penting. Pertama, melalui perjamuan kudus Yesus dan murid-muridnya ini, Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa sebentar lagi ia akan disalibkan. Pada waktu itu, Yesus sedang makan dan duduk bersama dengan murid-muridnya. Yesus seperti curhat, mencurahkan isi hatinya kepada murid-muridnya, berharap bahwa murid-muridnya akan bersiap-siap karena waktu Tuhan Yesus disalibkan sudah dekat. Sedih rasanya, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan ini. Tapi Tuhan Yesus tetap mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan Allah. Nah, melalui kematian Yesus ini, rencana Allah terpenuhi, keselamatan bagi umat manusia. Dan perjamuan kudus menjadi tradisi yang penting dalam agama Kristen. Makanya setiap waktu-waktu tertentu diadakan perjamuan kudus di gereja. Kedua adalah kita dapat meneladani Tuhan Yesus yang taat dan setia terhadap rencana Allah dalam hidupnya. Meskipun harus mengalami penderitaan, tetapi ia tidak menolak rencana Allah dalam hidupnya. Yesus tetap taat, Yesus tetap setia, meskipun harus menderita. Nah, kita bisa meneladani sikap Yesus ini. Hidup yang kita jalani saat ini adalah proses pembelajaran bagi kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, semua ada dalam rencana Allah bagi hidup kita. Kita tidak boleh mengeluh walaupun hidup kita sulit, walaupun
hidup kita terasa berat. Terkadang banyak tugas yang harus dikerjakan, terkadang harus beberapa kali gagal dalam ulangan, terkadang dalam keadaan yang sangat sulit. Kita tidak boleh mengeluh adik-adik. Kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidup kita masing-masing. Dari keadaan sulit yang harus kita alami ini adalah proses pembelajaran untuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, kita juga dapat belajar mengetahui rencana Allah di dalam hidup kita. Kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita dengan belajar mengasihi dan menolong orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi teman kita, atau orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik tetap menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Ya, jangan lupa tetap berdoa dan membaca firman-Nya agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengetahui rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yuk, kita akan berdoa bersama menutup firman hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau telah rela berkorban bagi kami. Engkau rela menderita demi kami. Ajarkan kami untuk meneladani sikap-Mu ya Yesus, taat setia kepada rencana Allah di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi berkat, kami boleh mengasihi orang-orang, lingkungan sekitar kami. Mampukan kami ya Bapa untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Bagaimana cerita Alkitab kita pada pagi hari ini? Adik-adik mau belajar taat seperti Tuhan Yesus? Mari kita belajar menjadi taat seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita semua. Dan kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan kembali memuji nama Tuhan. Kita pujikan dengan semangat sebuah pujian yang menyatakan, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik semua yang dikasihi Tuhan.
Tadi kita sudah mendengarkan cerita ya dari kakak-kakak sekolah minggu kita, bahwa pada malam waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, Ia memberitakan tentang kematiannya. Tuhan Yesus menceritakan bahwa Ia akan mengalami penderitaan dan bahkan juga mengalami penganiayaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Semuanya itu untuk mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa manusia. Di sini kita bisa belajar adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sangat setia di dalam Ia menjalankan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Allah Bapa kita di surga sudah memiliki rencana yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan umat manusia dari keberadaan mereka yang berdosa. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, Ia datang untuk melayani manusia yang berdosa dan bahkan rela untuk menyerahkan nyawanya bagi manusia yang berdosa, supaya kita semua memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita tetap belajar untuk kita dapat memenuhi dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kira-kira apa ya yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita? Nah, biarlah kiranya adik-adik dapat senantiasa mencari jawaban itu di dalam kehidupan adik-adik. Dan untuk sekarang ini, apapun yang adik-adik lakukan, kerjakan, baik itu di dalam kehidupan di tengah-tengah rumah adik-adik masing-masing, bahkan juga di dalam kehidupan sekolah, bahkan juga di gereja, biarlah kiranya adik-adik tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan tugas-tugas adik-adik dengan setia. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus begitu setia melakukan tugas-tugasnya, maka kita pun juga tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kini adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersama mengangkat dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Yuk kita mohon berkat Tuhan atas kehidupan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati adik-adik semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.